Selamat datang kembali dalam sesi bedah sumber kita. Hari ini kita gali buku How the Mighty Fall, karya Jim Collins. Kita fokus ke 5 tahap keruntuhan perusahaan hebat. Betul. Dan kali ini spesifik ya, kita bahas tahap 2. Tahap 2, pengejaran lebih tanpa disiplin. Nah, misi kita kali ini apa nih? Kita mau bongkar gimana sih sukses itu malah bisa jadi bibit kehancuran. Gara-gara ambisi yang nggak terkendali ya, biar Anda semua bisa lebih waspada gitu. Oke. Ya, ini tahap yang krusial banget. Jadi, setelah merasa hebat di tahap 1, yang kesombongan karena sukses itu, perusahaan seringkali jadi merasa bisa melakukan apa aja. Merasa tak terkalahkan gitu ya? Persis. Nah, justru di momen inilah, disiplin yang dulu bikin mereka sukses, itu mulai goyah, mulai kendor. Berganti jadi ambisi liar untuk lebih, dan lebih lagi. Oke, mari kita kupas lebih dalam. Banyak orang mungkin mikir perusahaan besar jatuh ya, karena santai, berpuas diri, malas inovasi. Tapi, data Collins malah cerita lain kan? Banget. Justru kebalikannya. Yang lebih sering terjadi itu overreaching. Overreaching, gimana tuh maksudnya? Semacam ambisi yang kebablasan gitu. Melampaui batas kemampuan inti mereka. Jadi, bukan yang nggak ngapa-ngapain, tapi malah melakukan terlalu banyak hal. Terlalu banyak hal yang salah, ya? Atau caranya yang keliru. Tepat. Caranya keliru atau memang salah langkah. Inovasinya mungkin masih tinggi loh, tapi karena nggak ada kendali disiplin, ya malah jadi bumerang, malah mempercepat jatuhnya. Contohnya Rubbermaid itu menarik banget kan? Inovatif sekali kan mereka. Rata-rata satu produk baru tiap hari. Iya, kedengarannya hebat ya, satu produk baru per hari. Tapi justru inovasi yang hiruk-pikuk itu, yang tanpa arah jelas, malah mengikis keunggulan utama mereka, bikin mereka jatuh cepet banget dari puncak. Atau Motorola, ini juga menarik. Orang kan mikir inovasi itu penyelamat. Tapi Collins nemuin fakta yang cukup mengejutkan ya. Betul, Motorola itu justru meningkatkan jumlah patennya pas mereka mulai tergelincir turun. Ini bukti kuat banget betapa bahayanya kalau energi dan ambisi itu nggak dibarengi arah dan disiplin yang jelas. Jadi bukan kurang energi atau ambisi, tapi arahnya ya. Nah, ini nyambung ke bagian yang menurut saya sangat relevan nih. Kesombongan dari tahap 1 itu. Yang kita hebat, kita bisa apa aja. Itu langsung memicu nafsu lebih di tahap 2 ini kan? Iya, lebih dalam segala hal. Skala lebih besar, pertumbuhan lebih cepat, pengen lebih banyak pujian, contohnya Merck tadi, gimana ceritanya? Nah, Merck ini secara eksplisit, terang-terangan menjadikan pertumbuhan sebagai tujuan bisnis nomor 1. Ini kan ngasih tekanan luar biasa ke produk-produk mereka. Contohnya Vioxx itu ya. Betul. Vioxx itu ditekan habis-habisan biar jadi blockbuster, produk super sukses yang jualannya masif. Nah, pas Vioxx ternyata bermasalah dari sisi keamanan, wah dampaknya luar biasa. Langsung anjlok ya. Langsung. Nilai pasarnya kepangkas miliaran dolar dalam sekejap mata, gara-gara tekanan untuk tumbuh itu. Tapi kan pertumbuhan itu wajar dicari perusahaan bukan? Di mana sih Collins narik garis batas antara ambisi yang sehat sama pengejaran lebih yang bahaya ini? Collins melihatnya dari pergeseran fokus. Pendiri-pendiri perusahaan hebat kayak HP, Motorola, atau bahkan merek sendiri di era awal mereka, fokusnya itu lebih ke kontribusi, ke pembaruan yang berkelanjutan. Bukan sekedar angka pertumbuhan ya. Betul. Nah, di tahap 2 ini fokusnya geser. Jadi pertumbuhan demi pertumbuhan aja. Dan ini sering banget wujudnya jadi lompatan-lompatan tanpa disiplin. Lompatan tanpa disiplin. Maksudnya? Iya, misalnya masuk ke area bisnis baru di mana mereka sebenarnya nggak punya kapabilitas buat jadi yang terbaik di sana. Atau melakukan akuisisi raksasa yang nggak nyambung sama nilai inti perusahaan atau nggak masuk akal secara ekonomi. Wah, itu gambling banget ya. Banget. Contoh klasiknya itu Ames Department Stores mengakuisisi Zayre. Mereka coba melipat gandakan ukuran perusahaan dalam setahun. Itu pertaruhan gila yang akhirnya menghancurkan mereka. Ini jadi ingat hukum Packard dari pendiri HP. Katanya perusahaan nggak boleh tumbuh lebih cepat dari kemampuannya dapatin orang yang tepat buat menjalankan pertumbuhan itu. Gimana kalau hukum ini dilanggar di tahap 2? Nah ini dia. Sering banget terjadi di tahap 2. Kursi-kursi penting, posisi kunci, mulai diisi sama orang yang, ya cukup bagus lah, bukan yang terbaik. Bukan the right people lagi ya. Bukan. Akibatnya apa? Untuk nutupin kekurangan kompetensi orang-orang ini, muncullah birokrasi.
prosedur yang berbelit-belit. Ironis ya, birokrasi malah muncul. Ironis banget. Dan birokrasi ini justru bikin orang-orang yang paling kompeten, yang paling berdisiplin, jadi frustrasi. Akhirnya mereka pergi. Wah, jadi lingkaran setan dong. Persis, lingkaran setan. Makin banyak birokrasi, makin banyak orang yang salah di posisi penting, budaya disiplin yang jadi inti kekuatan perusahaan makin terkikis. Contohnya Bank of America di masa sulitnya itu ya. Tanggung jawab pinjaman yang dulu jelas ada di manajer cabang, jadi kabur. Mesti lewat banyak lapisan komite, belasan tanda tangan katanya. Sementara orang yang hebat, yang berdisiplin tinggi, malah merasa frustrasi dan gak berdaya. Menyedihkan ya, sistem kontrol malah melumpuhkan akuntabilitas gitu. Dan seringkali, semua masalah di tahap 2 ini diperparah atau terjadi barengan sama masalah suksesi kepemimpinan. Oh ya? Gimana tuh? Bisa macam-macam. Mungkin pemimpin lama yang dominan gak nyiapin penerus. Atau ada kepergian yang mendadak. Bisa juga konflik internal di dewan direksi. Atau ini juga sering milih pemimpin dari luar yang ternyata nggak cocok sama DNA atau budaya inti perusahaan. Wah, jadi kombinasi maut ya. Masalah suksesi, ditambah orang yang salah di posisi kunci, terus lompatan-lompatan tanpa disiplin tadi, benar-benar bahaya tahap 2 ini. Jadi, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Bahkan mungkin ambisi pribadi Anda. Dorongan untuk lebih, kalau nggak dibarengi disiplin yang kuat, itu bisa menggerogoti fondasi sukses awal Anda loh. Jadi, mengenali polanya itu langkah pertama ya? Betul, kenali jebakan ini, itu kuncinya. Oke, jadi kalau kita rangkum, tahap 2 ini, pengejaran lebih tanpa disiplin. Cirinya itu memburu pertumbuhan yang nggak sehat. Seringkali mikir kalau besar itu otomatis hebat. Terus, lompatan-lompatan beresiko tanpa dasar yang kuat, dan proporsi orang yang tepat di posisi kunci makin menurun. Dan seringkali dibarengi sama masalah suksesi kepimpinan. Iya, intinya sih kita semua perlu sadar kalau energi dan ambisi aja itu nggak cukup. Tanpa disiplin yang akarnya kuat pada pemahaman kenapa Anda bisa sukses di awal dan di mana batas kemampuan terbaik Anda, mengejar lebih itu sangat mungkin hasilnya malah jadi lebih buruk. Nah, ini pertanyaan refleksi untuk Anda bawa pulang. Dalam lingkup Anda sendiri, mungkin pekerjaan, tim, atau tujuan pribadi, kira-kira kapan ya dorongan alami untuk maju dan berkembang itu mulai nyebrang batas? Kapan jadi pengejaran lebih yang justru membahayakan fondasi Anda? Garis batasnya itu seringkali lebih tipis dari yang kita duga loh. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Sampai jumpa di sesi bedah sumber kita berikutnya.